Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis efisiensi APBN dalam program kerja Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liza Alizadawi dengan NIM akhir 1033. Saya Alfi Syariah dengan NIM akhir 1002. Saya Grace Akhira Derajat dengan NIM akhir 1032. Saya Vina Sidia Lestari dengan NIM akhir 1028. Saya Maika Ramadhani dengan NIM akhir 1084. Yang pertama yaitu mengenai analisis efisiensi APBN dalam pengeluaran pada kasus APBN era 2025 Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penghematan sebesar 36,69 triliun sepanjang 78 kementerian atau lembaga untuk memasukkan program makan bergizi gratis atau MBG. Hasil ini ternyata mencerminkan ketimpangan efisiensi, di mana sebagian besar kementerian kecil kurang berjalan optimal dan tekanan kebutuhan penganggaran berbasis kinerja untuk memaksimalkan output dari sumber daya yang terbatas sesuai definisi efisiensi oleh Suprianto 2024 sebagai penggunaan anggaran secara strategis. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi pengeluaran dalam APBN 2025 mencapai penghematan sebesar 306,69 triliun lintas 28 kementerian atau lembaga melalui pemangkasan perjalanan dinas, belanja modal, dan reformasi terstruktur pegawai berbasis analisis biaya manfaat. Dipilih untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Efisiensi 306,69 triliun ini sepenuhnya diarahkan untuk memastikan program makan bergizi gratis dapat berjalan sebagai program prioritas nasional. Karena MBG membutuhkan pendanaan besar dan berkelanjutan, pemerintah harus menata ulang APBN. Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Efisiensi ini dilakukan agar dana yang sebelumnya tidak efisien dapat dipusatkan pada program MBG tersebut. Efisiensi anggaran merupakan salah satu strategi utama Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola keuangan negara. Sebagaimana hal ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memotong belanja non-prioritas hingga mencapai 306,69 triliun. Kebijakan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga menghindari pemborosan penggunaan sumber daya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ruang fiskal yang semakin menyempit. Dengan efisiensi anggaran, pemerintah diharuskan untuk dapat mengalokasikan dana secara lebih strategis kepada sektor-sektor prioritas. Nah, kebijakan efisiensi anggaran ini nantinya masih akan berlanjut hingga ke tahun 2026. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, pendapatan, dan juga belanja negara atau APBN sebagai instrumen fiskal, di mana ruang fiskal semakin terkunci akibat dominasi belanja wajib yang mencapai 88,5% dari total belanja pada tahun 2024. Sehingga APBN 2026 ini berpotensi kehilangan daya dorong ekonomi jika tidak ada efisiensi ketat. Ditambah lagi dengan adanya tekanan tambahan yang datang dari utang jatuh tempo dan juga beban belanja bunga yang melonjak hingga 227% dalam 10 tahun terakhir. Hal ini memaksa pemerintah untuk memprioritaskan alokasi ke program strategis seperti kedaulatan pangan, kemudian energi, dan juga kesejahteraan sosial sambil meminimalkan risiko terhadap ketergantungan utang. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari adanya efisiensi tersebut yaitu efisiensi dalam pengelolaan APBN dan reformasi birokrasi diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia mencapai 5,3% pada 2025 melalui optimalisasi alokasi anggaran sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Dampak utama efisiensi yaitu efisiensi fiskal memungkinkan penghematan signifikan hingga 128,5 triliun dari APBN dan APBD melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP yang dialihkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing. Proyeksi jangka panjang. Birokrasi efisien mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan memprioritaskan belanja modal di atas konsumtif sehingga mempercepat pencapaian SDGs dan menurunkan kemiskinan ekstrim di bawah 3%. Reformasi ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga menciptakan iklim investasi kondusif yang berkorelasi dengan kualitas pelayanan publik dan stabilitas fiskal. Efisiensi anggaran APBN 2025 sebesar 306,69 triliun mendorong investasi melalui fungsi alokasi APBN yang meningkatkan efisiensi ekonomi, investasi, produktivitas secara keseluruhan. Efisiensi ini memungkinkan optimalisasi sumber daya terbatas untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk revitalisasi industri, hilirisasi, dan green economy yang secara tidak langsung merangsang investasi dengan menjaga disiplin fiskal dan defisit terkendali di angka 2,53% terhadap PDB. Efisiensi anggaran secara eksplisit mendanai program subsidi prioritas seperti makan bergizi gratis atau MBG, di mana penghematan lintas 78 kementerian atau lembaga dialihkan untuk program sosial ini guna untuk meningkatkan gizi pelajar. Pengalihan dana ini mencerminkan strategi spending better dengan prioritas pada produk berdampak tinggi seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan meskipun hanya 7 kementerian mencapai klaster efisiensi tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.